amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Waktu masih diberikan kepada kita, sehat masih diberikan kepada kita semua, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesadaran untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid. Mudah-mudahan Allah benar-benar menerima segala sesuatu yang kita lakukan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang telah memberikan tuntunan tata cara beribadah, tata cara bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Mari kita usahakan kita semua bisa senantiasa mengikutinya. Mudah-mudahan dengan demikian semua amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Amin. Juga hadirin sekalian, jarak antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak jauh. Apa cukup jauh? Apa jauh banget? 1400, sekarang tahunnya 1445 gitu ya. Nah, kurang lebih 1500 tahun lah jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jarak waktu, jarak tempat kita dengan Rasulullah juga cukup jauh. Perjalanan 8 jam kalau pakai pesawat. Zaman dulu menurut cerita orang-orang tua kita, kalau perjalanan ke Mekah itu selama kurang lebih 3 bulan sekali jalan. Nanti pulangnya 3 bulan lagi, berarti setengah tahun. Kalau melaksanakan ibadah haji berarti cukup lama di sana ya. Nah, jarak waktu dan jarak tempat ini apa kira-kira bisa menjadikan Rasulullah itu kenal dengan kita? Kita dengan orang-orang kota gede sing pojok lor gitu aja mungkin banyak tidak kenal ya. Nah, apa Rasulullah kenal kita? Kira-kira begitu. Waduh tenan jarak kita itu dengan Rasulullah. Nah, para ulama mengatakan seandainya, bukan seandainya ya, kalau kita mau senantiasa membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Rasulullah akan mengenali kita. Maka mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah itu. Satu, agar Rasulullah mengenal kita. Kemudian yang kedua, agar kita ini pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Lah kalau nggak kenal, koyo mau dikasih syafaat gitu ya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, hari ini saya, kalau dalam bahasa Jawa, ini anak-anak ini kenal gak ya? Ada istilah timun wungkuk jogo imbu ya. Hari ini mestinya Pak Haris ya, namun karena ada acara yang sangat penting di Malang ya Mas Amir, sehingga beliau tidak bisa hadir di sini, maka ya saya menjadi timun wungkuknya. Timun wungkuk jogo ibu. Saya nggak tahu bahasa Jawa yang lain untuk menggantikan tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau orang India katanya tidak ada akar, rotan pun jadi. Mudah-mudahan ya setidaknya saya bisa menjadi sedikit pelipur lara, karena kalau Pak Haris dengan saya itu juga jaraknya jauh sekali. Jarak ilmunya itu, waduh, sangat jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini barangkali saya sampaikan
hadis ya. Saya bacakan sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar hadis ini. Hadisnya tidak terlalu panjang dan mudah sekali insya Allah kita ingat ya. Kalau dihafal memang perlu beberapa saat ya. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Qala syaitanu la mabita lakum wala 'asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitanu aghrabtumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala aghrabtumul mabita wal 'asha'a. Ini kalau diterjemahkan secara agak bebas gitu ya. Idza dakhala, apabila seseorang itu telah masuk ya, idza dakhala ar-rajul, apabila telah masuk seseorang, meskipun di sini disebut ar-rajul itu laki-laki gitu ya, seorang laki-laki, tapi kita terjemahkan bebas saja. Apabila seorang telah masuk baitahu, rumahnya, fadzakarallaha, maka dia menyebut nama Allah, 'inda dukhulihi, ketika masuknya, wa 'inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitanu, berkatalah setan, la mabita lakum wala 'asha, tidak ada tempat untukmu kawan-kawan semua untuk bermalam dan untuk makan malam ya. Nah, terus hadis berikutnya, lafal berikutnya itu kebalikan dari ini ya. Jadi apabila seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah pada saat dia masuk itu, begitu pula ketika dia makan di dalam rumahnya itu, maka setan berkata atau berteriak kepada teman-temannya. Setan itu kalau manggil teman gimana ya? Setan, angel. Ya. Setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bagimu teman-teman untuk mabit itu bermalam ya. Tidak ada tempat bagimu teman-teman untuk bermalam, dan juga tidak ada tempat bagimu untuk mendapatkan makan malam pada malam hari ini gitu ya. Nah, kemudian lafal berikutnya, ketika seseorang memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, Cok, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Dan ketika orang itu lupa menyebut nama Allah pada saat makan, maka setan pun berteriak kepada temannya, oi, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam pada hari ini. Pun mata niku mawon. Lah cetha banget hadis ini. Pun cethu mata niku. Nek bahasa Jawa iki dodong lah ini. Yang kecil-kecil ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, ketika kita masuk rumah ini juga rumah kita sendiri. Masuk rumah kita sendiri itu disunahkan oleh Rasulullah, dituntutkan oleh Rasulullah, kita menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah yang paling mudah apa? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ngasta kunci boten caniki. Ngasta bawa. Nah, ketika buka pintu itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga pernah menyampaikan sebuah hadis, kullu amrin dibalin
la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim akhta. Barang siapa bukan barang siapa ya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam pekerjaan itu, maka terputuslah barokahnya. Nah, termasuk ketika kita masuk ke dalam rumah kita sendiri, maka mari kita baca bismillah. Ketika kita baca bismillah, maka setan yang ada di sekitar kita itu akan memanggil teman-temannya, menyampaikan kepada teman-temannya. Teman-teman semua, kalau dengan teman akrab biasanya manggilnya apa ya, bro gitu kan. Nah, setan pakai bro kok enggak tahu ya. Teman-teman, kita tidak punya tempat bermalam pada malam hari ini. Nah, ketika kita makan di rumah kita, kemudian kita juga tidak menyebut nama Allah, maka setan itu kemudian juga dengan senang mengatakan, teman-teman, kita dapat jatah makan malam. Jadi kalau kita masuk rumah kita tidak mengingat, tidak menyebut nama Allah, kalau kita masuk rumah kita menyebut nama Allah, maka setan tidak punya tempat bermalam. Begitu juga ketika kita makan dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak dapat jatah makan. Kebalikannya, ketika kita masuk rumah kita dan tidak menyebut nama Allah, maka kita memberikan kesempatan kepada setan untuk bermalam di rumah kita. Begitu juga ketika kita makan, kita tidak menyebut nama Allah, maka setan juga mendapatkan jatah makan dari tempat kita. Nah, nampaknya banyak rumah sekarang yang kalau kosong kemudian disewakan, ya, disewakan oleh yang punya rumah dalam rangka untuk menambah penghasilan, untuk mendapatkan pemasukan. Tapi pemasukan ini bahasa Jawanya malah lucu ya. Ben entuk pemetu gitu. Kudune rak pemlebu gitu kan. Ning malah kok malah pemetu gitu kan. Ya. Nah, banyak rumah kita itu yang kita sewakan. Ada yang rumah dijadikan homestay, ada yang dijadikan macam-macam, kos-kosan. Ya. Tapi tidak ada buku, kos-kosan saja. Itu dalam rangka untuk menghasilkan uang. Nah, kadang-kadang kita lupa ketika masuk rumah kita tidak menyebut nama Allah, maka malam itu rumah kita menjadi homestay, rumah kita menjadi kos-kosan gratis. Untuk siapa Bapak Ibu? Nah, untuk setan. Sesama manusia aja kalau nginap di rumah kita kon bayar, tapi ternyata begitu setan yang nginap di rumah kita gratis. Dan ketika kita makan tanpa menyebut nama Allah, malah setannya disuguh maem sisan. Ya. Nah, monggo dari pelajaran ini kita mengingatlah setiap kali kita masuk rumah kita sebutlah nama Allah. Ya. Dan juga ada tuntunan Rasulullah ketika kita masuk itu sambil mengucapkan salam. Oke. Jadi ketika buka kunci barangkali atau ketika buka grender ya bacalah basmalah, kemudian masuk sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mau komplit. Kalau sampai assalamualaikum juga boleh. Nanti yang di dalam rumah mendengar itu wajib menjawab, ya. Kalau yang memberikan salam itu sunnah, tapi yang mendengar wajib untuk menjawab, ya. Kira-kira ini saya yakin kepada Bapak Ibu semua yang hadir ini itu sudah melakukan yang seperti itu. Kalau masuk rumah
pasti seperti itu ya. Husnudon saya sudah Assalamualaikum gitu ya. Nanti yang di rumah akan menjawab Waalaikumsalam. Termasuk bapak ibu yang tinggal sendiri di rumah, meskipun tidak ada orang di rumah, kita tahu kita tidak ada teman kita di rumah, tapi kalau masuk tetap ucapkanlah salam. Oke. Malam-malam dari sini habis ikut ngaji jam 10 pulang, terus masuk rumah, buka pintu, bismillah, terus ucapkan salam, padahal sendirian gitu ya. Assalamualaikum, wes ora seru le ngomong assalamualaikum. Terus ana sing jawab piye? Waalaikumsalam. Sido mlebu apa sido metu gitu kan. Ya. Nggih. Kenapa kita mesti mengucapkan salam? Karena di sekitar kita ini banyak malaikat, termasuk di dalam rumah kita, insya Allah, karena rumah kita itu rumah yang senantiasa dipakai untuk zikrullah, untuk sholat dan sebagainya, maka ada malaikat yang ada di dalam rumah kita. Maka mereka yang akan menjawab. Ketek sone krungu suara jawaban tadi, gimana? Lari? Ya nggak usah lari. Alhamdulillah ada yang menemani saya gitu nggih. Nek ra kleru ngono kuwi. Nek kleru yo malah ning mlayu. Ya. Padahal di rumah-rumah sendiri kok malah takut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita lanjutkan, kira-kira ciri-ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat itu yang seperti apa? Kira-kira rumah kita semua, rumah Bapak Ibu itu sering dikunjungi malaikat? Apa malah dipakai menginap malaikat? Apa dipakai menginap setan? Ya. Ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Penjenengan mboten ajri itu, tidak takut kan rumahnya didatangi oleh malaikat? Takut boleh Bapak Ibu? Apa tergantung malaikatnya? Barangkali seragam malaikat juga beda-beda gitu ya. Malaikat Raqib, malaikat Atid ya, yang selalu mencatat apa saja yang kita lakukan. Malaikat Raqib mencatat kebaikan-kebaikan kita semuanya. Malaikat Atid yang mencatat kejelekan kita semua. Oke. Monggo kita bikin malaikat Raqib yang ada di sisi kanan kita itu kita bikin sibuk sesibuk-sibuknya. Kemudian malaikat Atid kita jadikan apa Bapak Ibu? Kita jadikan pengangguran. Senang malaikat Atid, nganggur. Kenapa kok nganggur? Karena kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Yang penting jangan melakukan kejelekan-kejelekan ya. Maka kita bikin malaikat Raqib itu menjadi malaikat yang sangat sibuk di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ciri-ciri rumah yang apa ya disukai oleh malaikat, yang sering malaikat itu mampir, suka ya Bapak Ibu, remen menawi malaikat suka di rumah kita gitu ya. Besok pagi atau nanti pulang malaikat itu dodok-dodok di rumah kita gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Saya malaikat. Oh, nek seragam ngoten niku malaikat sinten? Malaikat Israel. Dibuka kok ditutup lawannya. Nggih. Nah, rumah yang malaikat senang untuk hadir di tempat itu adalah rumah yang sering dibacakan zikir, dibacakan sholawat,
dibacakan Al-Quran itu ya, ya zikir itu termasuk membaca Al-Quran itu juga zikir ya. Wonten perintah saking Rasulullah nggih, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah, terangkanlah rumah kamu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Berarti kita diperintah untuk sholat di rumah. Iya, di rumah juga kita diperintahkan untuk sholat. Namun Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah sholat di masjid. Loh pripun ini? Saya tidak pernah sholat di masjid kecuali sholat wajib. Berarti kalau kita ingin meniru Rasulullah, maka sholat wajib kita itu pripun Bapak Ibu? Di masjid, khususnya bapak-bapak. Lah ibu-ibu boleh nggak sholat di masjid? Boleh, boleh, karena di zaman Rasulullah itu banyak sahabat perempuan itu juga yang hadir ke masjid. Namun ada batasan-batasan tertentu untuk yang putri. Kalau berangkat ke masjid hendaknya bisa menjauhi hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan fitnah. Kemudian dari rumah dia juga sudah menutup auratnya. Oke. Terus yang putri malah diminta untuk tidak menggunakan wewangian ketika di masjid, ketika berangkat ke masjid. Tapi juga jangan menggunakan ampekan. Orang untuk nganggo wangian malah njur rupuewe nanti ono badike di sini bade ya. Sebabnya kurang mendapatkan cucian ya. Nah, monggo kita berhati-hati. Untuk yang ibu-ibu tetap boleh ke masjid, tetapi yang bapak-bapak sholat wajib itu juga wajib di masjid. Apa harus masjid sini? Tidak, di masjid di mana saja kita ketemu dengan masjid ya. Bapak-bapak yang di kantor, pasti di kantor juga ada masjid. Bapak-bapak yang bekerja di tempat yang lain, pasti di situ disediakan juga musola. Maka mari kita sholatnya usahakan untuk sholat wajib jangan di rumah. Untuk sholat sunat silahkan. Nah, dari hadis nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran, sholat yang dimaksudkan lebih dimaksudkan kepada sholat apa? Sunnah. Jadi rumah yang sering dibacakan zikir, sering dipakai untuk sholat, sholawat maupun sholat itu akan sering didatangi oleh malaikat. Nah, mudah-mudahan malaikat yang hadir ke tempat kita itu adalah malaikat yang selalu banyak membawakan rezeki untuk kita semua. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata. Ini kalau Rasulullah itu gampang ya berbicara dengan malaikat gitu ya. Pernah Bapak Ibu? Nampaknya belum ya. Kecuali malaikat yang dulu pernah ditangkap oleh polisi di Jawa Barat itu. Ada orang yang mengaku malaikat Jibril. Kemudian ditangkap oleh polisi, dimasukkan di penjara, ternyata nggak bisa keluar. Masuk malaikat di penjara nggak bisa keluar. Nah, malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu salawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Kemudian yang kedua,
Rumah yang disenangi oleh malaikat itu adalah rumah yang bersih dan wangi. Loh, ini konon katanya orang-orang Jawa zaman dulu itu senang membakar kemenyan di dalam rumahnya, itu dalam rangka agar rumahnya itu bau wangi. Tapi kemenyan yang dipilih itu adalah kemenyan yang wangi. Ning kok terus ledoni roke waton menyan diobong. Akhirnya omahe ambune ora karu-karuan medeni ya. Nah, padahal maksudnya adalah kemenyan yang wangi supaya rumah kita menjadi wangi. Kalau sekarang nggak harus bakar kemenyan ya untuk mewangikan rumah kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan dengan peralatan modern maupun yang tradisional. Nah, malaikat itu kan makhluk rohani ya, bukan makhluk jasmani seperti kita begini ini. Nah, malaikat itu menyukai wewangian, harum-haruman, dan mereka merasa terganggu kalau ada bau busuk. Nah, bau harum itu menandakan juga bahwa rumah kita itu bersih. Para ulama zaman dulu itu pernah menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pergi ke barat, maksudnya ya ke Eropa dan sebagainya, saya di situ menemukan Islam, tapi tidak menemukan kaum muslimin. Niku pripun nggih? Menemukan Islam tapi tidak menemukan kaum muslimin. Padahal bukan orang Islam, tapi kok para ulama itu mengatakan menemukan Islam. Ya, karena banyak prinsip-prinsip Islam yang dipakai oleh orang-orang barat walaupun mereka tidak Islam. Di antaranya orang-orang barat itu dalam hal memakai waktu mereka sangat disiplin. Nah, walaupun pepatahnya adalah waktu adalah uang, time is money ya. Maka mereka disiplin sekali dalam acara apapun, mereka disiplin. Umat Islam yang punya tuntunan wal asr sukanya mundur-mundur. Berbagai acara itu selalu saja ada kemunduran dari waktu yang sudah ditentukan. Tapi di kota gede ini ada yang hebat, yang selalu tepat waktu, yaitu acara layatan. Itu tepat waktu, malah sebelum undangan itu sudah dimulai. Biasanya kalau undangannya jam 2 dimakamkan begitu, maka jam 2 kurang seperempat sudah dimulai ya. Yang lain biasanya mundur. Kemudian orang-orang barat itu sangat suka menjaga kebersihannya, padahal itu tuntunan Islam ya. Tuntunan Islam itu kan an-nadzafatu syatrul iman gitu. Yang an-nadzafatu minal iman itu ternyata bukan hadis tapi sekedar peribahasa Arab ya. Nah, hadisnya itu an-nadzafatu syatrul iman. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu, kita jadikan rumah kita itu rumah yang bersih, rumah yang harum ya. Atau kalau tidak harum, yang penting jangan sampai begitu masuk rumah kita itu bau yang tidak enak. Nah, ini saya punya keluarga yang kebetulan rumahnya di dekat toko modern ya. Yang toko modern itu selain jual macam-macam, katakanlah toko yang pakai maret-maret itu ya, jualnya macam-macam kan, termasuk ada ikan segar, udang segar, ikan sudah mandi itu segar semua itu ya. Itu mereka kan juga ada yang didinginkan ya, semua didinginkan, tapi ternyata udara dari toko itu masuk ke dalam rumah saudara saya itu sebagai tetangga toko. Ketika saya bertamu ke sana,
aduh, kok kadang-kadang muncul bau yang tidak enak itu loh, bau udang sudah agak lama, bau ikan yang sudah agak lama dan sebagainya. Ya. Ini komplain orang ya, orang ini gitu kan, karena baunya menjadi rumah itu kayak busuk begitu. Nah, mari kita jaga rumah kita agar disenangi oleh malaikat, maka monggo kita jaga rumah kita supaya senantiasa wangi. Kemudian yang pertama tadi sudah saya sebutkan, kalau pertama tadi memperbanyak bacaan zikir dan sholawat. Nah ini yang ketiga itu memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Monggo sewaktu-waktu Al-Quran ini kita baca di rumah kita. Okay. Syukur mau sehari 1 juz, monggo one day 1 juz, atau sehari sak rukuk, pokoknya diusahakan harus ada bacaan Al-Quran di rumah kita. Nah, ada juga di sini hadis Rasulullah. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Nah, kebalikannya dari itu adalah malaikat orang seneng, setan berteko. Kemudian yang keempat, rumah yang dijadikan tempat sholat. Kalau ini rumah ini memang dijadikan tempat sholat, rumah jadi masjid ya. Nah, tempat sholat kalau di rumah kita mestinya adalah rumah sholat sunnah. Itu Bapak Ibu sekalian, rumah yang disukai oleh malaikat untuk dihadiri, dan rumah yang tidak disukai oleh setan untuk dihadiri. Maka monggo Bapak Ibu semua, kita saling mengingatkan ketika mau masuk rumah jangan lupa sebut nama Allah ya, sehingga setan tidak punya kesempatan untuk menginap di rumah kita. Gratis, makan di rumah kita juga gratis ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan diri pribadi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan kajian pada subuh oleh Ustaz Dr. Andes Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena ilmunya sangat luar biasa untuk bekal kita. Jadi langsung kita praktekkan nanti di rumah. Apabila kita sampai rumah, langsunglah kita zakarullah, mengingat Allah dengan bisa membaca Assalamualaikum ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada semua ini insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu kajiannya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan dibersamai lagi oleh Ustaz Haris Tolari Rahman yang akan membawakan kajian berupa tafsir ataupun Umdatul Ahkam yang berkenaan dengan fikih. Marilah kita cukupkan kajian pada semua ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.